Sahabat tani dan pencinta tanaman, dalam budidaya tanaman pastinya kita ingin mendapat hasil panen yang memuaskan. Untuk itu petani selalu berusaha memenuhi kebutuhan tanaman, seperti kebutuhan hara serta pengendalian hama dan penyakit pada tanaman budidaya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam pemberian hara atau pupuk ini juga harus terkontrol. Pasalnya, bila tanaman kelebihan salah satu unsur hara baik hara makro maupun mikro ini juga berdampak buruk bagi tanaman, yang juga berimbas menurunnya hasil panen. Untuk itu, pada kesempatan ini kita sedikit ulas untuk hal kelebihan hara tersebut, seperti ciri-ciri tanaman kelebihan unsur hara dan dampak yang terjadi pada tanaman. Namun sebelum melanjutkan, izinkan kami menyapa sahabat tani dan pencinta tanaman di mana saja berada. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat sehat serta rizki yang barokah. Amin. Kami juga mohon dukungannya dengan cara pencet tombol like dan subscribe di bawah. Terima kasih berkah barokah. Selama ini, yang sering difahami petani saat tanaman tidak tumbuh secara maksimal itu karena kekurangan nutrisi atau pupuk, atau karena disebabkan oleh hama dan penyakit. Namun harus diketahui, penyebab tidak maksimalnya pertumbuhan tanaman bisa juga disebabkan oleh pemberian nutrisi yang berlebih atau tidak sesuai kebutuhannya. Unsur hara dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara mikro antara lain, besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenium, dan klor. Untuk unsur hara mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil tetapi sangat penting, dan untuk unsur hara makro yang artinya dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, unsur hara ini terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan belerang atau sulfur. Berikut ini, tanda-tanda bila tanaman kelebihan nutrisi unsur hara makro. 1. Kelebihan nitrogen. Ciri-ciri tanaman apabila berlebih unsur nitrogen adalah, warna daun akan terlalu hijau, tanaman rimbun dengan daun dan proses pembungaan menjadi lama. Ini akan menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur dan penyakit. Oleh karena itu sebaiknya diwaspadai dalam kelebihan jumlah nitrogen tersebut. 2. Kelebihan fosfor. Kelebihan hara fosfor akan menyebabkan penyerapan unsur lain terutama besi, tembaga dan seng akan terganggu. Sementara untuk kelebihan fosfor konsentrasi 512 ppm, daun menunjukkan gejala mengeringnya ujung daun dan menjalar hingga pangkal daun. 3. Kelebihan kalium. Unsur hara kalium ini bersifat antagonis terhadap kalsium dan magnesium. Kalium lebih cepat diserap oleh tanaman, maka dari itu, jika kalium tersedia dalam jumlah berlebih, penyerapan kalsium dan magnesium oleh tanaman akan terhambat. Pertumbuhan tanaman pun terganggu karena mengalami defisiensi nutrisi. 4. Kelebihan magnesium. Kelebihan pemberian unsur magnesium dapat menyebabkan defisiensi kalsium. Secara keseluruhan tanaman terlihat pucat, timbulnya bercak-bercak kuning keputihan pada daun dewasa. Daun dewasa terlihat menguning antar urat daun, perlahan jaringan sel daun akan mati dan berubah warna menjadi kecoklatan dan layu. 5. Kelebihan kalsium. Pemberian kalsium yang berlebih pada tanaman memang tidak memiliki efek yang banyak. Tetapi perlu diingat bahwa kelebihan kalsium akan mempengaruhi pH tanah. 6. Kelebihan belerang. Jumlah ideal sulfur atau belerang yang dibutuhkan oleh tanaman sama dengan jumlah fosfor. Sulfur dioksida, SO2, berbahaya bagi tanaman. Adanya gas ini pada konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan pada daun, pinggiran daun dan daerah di antara tulang-tulang daun rusak. Gejala kelebihan belerang pada tanaman memang jarang dijumpai, namun tetap harus diwaspadai karena dapat berpengaruh pada penurunan pH tanah. Selanjutnya, berikut dampak kekurangan maupun kelebihan unsur hara mikro pada tanaman. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Selain kekurangan yang perlu diperhatikan, kelebihan hara mikro juga harus diwaspadai. 1. Boron. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan dan diferensiasi, dan pembagian tugas sel. Di dalam tanah boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Kekurangan boron paling sering dijumpai pada adenium, dengan cirinya mirip daun variegata. Kekurangan boron dapat dilihat dengan ciri daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal, dan mengkerut. Sedangkan kelebihan boron dapat terlihat dengan ciri ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. 2. Hara mikro, nikel.
Nikel diperlukan untuk enzim uris untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel diperlukan untuk penyerapan zat besi, benih perlu nikel untuk berkecambah, dan sebagainya. Kekurangan dari unsur nikel pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Sedangkan kelebihan nikel dapat menghambat pertumbuhan tunas dan akar, mempengaruhi perkembangan percabangan, merusak berbagai bagian tanaman, menghasilkan bentuk bunga yang tidak normal, menurunkan produksi biomasa, menyebabkan bercak daun, mengganggu ujung mitosis akar, dan menyebabkan defisiensi Fe yang menyebabkan klorosis dan daun. 3. Hara mikro, tembaga. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Ciri tanaman kekurangan tembaga yaitu, daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun menguncup dan tumbuh kecil, pertumbuhan bunga terhambat. Sedangkan dampak kelebihan tembaga diantaranya yaitu, tanaman tumbuh kerdil, percabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, akar menebal dan berwarna gelap, juga menyebabkan pengurangan tingkat fotosintesis, dan perusakan struktur kloroplas. 4. Seng atau zinc. Zinc sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis. Kekurangan zinc terjadi biasanya pada media yang sudah lama digunakan. Kekurangan zinc menyebabkan pertumbuhan lambat, jarak antar buku pendek, daun kerdil, mengkerut, atau menggulung di satu sisi lalu disusul dengan kerontokan. Bakal buah menguning, terbuka, dan akhirnya gugur. Buah pun akan lebih lemas sehingga buah yang seharusnya lurus membengkok. Kebutuhan seng pada tanaman sangat kecil, sehingga jika terjadi kelebihan sedikit saja tanaman akan keracunan walaupun tidak terlalu kentara. Unsur seng di dalam tanaman tidak dapat dipindahkan dari jaringan tua ke jaringan yang muda sehingga gejala defisiensi akan terlihat lebih awal pada daun muda. 5. Besi atau fero. Hara mikro besi berperan dalam proses pembentukan protein, sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintetis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Kekurangan besi dapat terlihat dengan gejala klorosis, dan daun menguning atau nekrosa, daun muda tampak putih karena kurang klorofil. Selain itu terjadi karena kerusakan akar, jika adenium dikeluarkan dari potnya akan terlihat potongan-potongan akar yang mati. Kelebihan besi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun, pada padi. Keracunan zat besi ini bisa membuat tanaman padi pertumbuhannya terhambat sehingga menurunkan produktivitasnya antara 30% sampai 90%. Semua itu tergantung pada kualitas ketahanan varietas padi tersebut. 6. Molibdenum. Molibdenum berperan sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Kekurangan molibdenum dapat terlihat dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Molibdenum mempunyai peran yang signifikan pada pembentukan serbuk sari, sehingga pembentukan biji dan buah akan terpengaruh bila tanaman kekurangan molibdenum. Kelebihan molibdenum tidak menunjukkan gejala yang nyata pada adenium. 7. Silikon. Silikon dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit ditemukan sebagai komponen dari dinding sel. Tanaman dengan pasokan silikon larut menghasilkan tanaman yang lebih kuat, meningkatkan panas dan kekeringan tanaman. Toleransi silikon dapat disimpan oleh tanaman di tempat infeksi oleh jamur untuk memerangi penetrasi dinding sel oleh jamur menyerang. Kekurangan silikon atau silika dapat mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit, sedangkan kelebihan silika pada tanaman ini masih sangat jarang dijumpai. 8. Cobalt. Peran unsur hara cobalt pada tanaman berfungsi sebagai unsur mikro yang dijadikan komponen dari sejumlah enzim untuk meningkatkan ketahanan kekeringan biji. Dalam kacang-kacangan, kobalt penting untuk fiksasi nitrogen oleh bakteri yang berasosiasi dengan kacang-kacangan. Kekurangan unsur cobalt pada tanaman dapat mengakibatkan perkecambahan biji berkurang. Dalam kacang-kacangan, defisiensi kobalt dapat mengakibatkan gejala defisiensi nitrogen. Kelebihan unsur hara cobalt pada tanaman tampaknya lebih umum daripada saat kekurangan defisiensi. Yaitu, tingginya kadar kobalt dapat mengakibatkan kekurangan zat besi pada tanaman sehingga gejala yang tampak pada tanaman sering berupa gejala kekurangan zat besi,
juga menyebabkan gugurnya daun dari tanaman, dimulai dari pemucatan warna daun. 9. Natrium. Natrium terlibat dalam osmosis pergerakan air, dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu efek negatif natrium adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan kalium. Gejala kekurangan natrium yaitu, daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan tipis. Tanaman cepat menjadi layu. Sedangkan berlebih natrium menyebabkan tanah sawah sulit digunakan untuk pertanian. Hal ini disebabkan adanya natrium di sekitar akar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman seperti terganggunya proses fotosintesis. 10. Klor. Klor terlibat dalam osmosis, pergerakan air atau zat terlarut dalam sel, keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Kekurangan klor dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal terutama pada tanaman sayur-sayuran, daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Kadang-kadang pertumbuhan tanaman tomat, gandum dan kapas menunjukkan gejala seperti di atas. Kelebihan klor pada tanaman perlu diwaspadai, khususnya pada jenis yang rentan hara ini, contohnya pada tembakau, pemberian klor yang berlebih akan mengurangi daya bakar pada daunnya. Dan pada tanaman umbi-umbian dan buah-buahan akan mengurangi daya simpannya. Klor juga dapat menyebabkan gejala daun menjadi hijau tua dan tebal. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Terima kasih, berkah barokah.